Perlu diketahui bahwa, program kerja pemerintah Kabupaten Kerom di bawah kepemimpinan Bupati Peter Gusbager S. Hutmup, bersama Wakil Bupati Dr. Andus Daud, pada periode kedua kali ini, difokuskan pada beberapa program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan selama ini dinanti-nantikan. Dari sejumlah program yang direncanakan pada periode kedua, pemekaran kampung dan distrik guna mempersempit jarak pelayanan agar lebih efektif akan menjadi program utama, bersama penerimaan CPNS dan P3K yang selama ini dinantikan masyarakat Kerom. Selain itu ada beberapa program lainnya di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ekonomi hingga sosial budaya dan program lainnya. Program tersebut baru akan dimulai di tahun 2026 berdasarkan beberapa agenda utama yang telah direncanakan pemerintah daerah. Terlaksananya program-program tersebut sangat membutuhkan dukungan semua pihak terutama masyarakat sebagai penerima manfaat program pemerintah. Dukungan rakyat akan menjadi kuat terhadap mulusnya program pemerintah daerah di lapangan. Walau demikian, di sisi lain yang menjadi problem bagi terlaksananya program pemerintah saat ini adalah isu-isu miring yang sedang mencuat di kalangan masyarakat Kerom, yang diciptakan oleh oknum-oknum anak asli Kerom yang bertolak belakang dengan kinerja pemerintah daerah. Kondisi ini sudah seharusnya dinilai rakyat secara jernih. Apakah rakyat mau menerima program pemerintah seperti pemekaran kampung dan distrik hingga penerimaan CPNS dan P3K, serta program lainnya yang akan dimulai sejak Januari 2026, atau ikut terjun mendukung oknum-oknum anak asli Kerom yang nantinya dapat menghambat kepentingan diri sendiri dan masyarakat yang lain. Di sisi lain, isu-isu miring yang sedang mencuat saat ini yang mencoreng kinerja pemerintah daerah justru diciptakan oleh anak-anak asli Kerom yang tentu kita memahami bahwa tidak memiliki kontribusi sama sekali bagi setiap individu anak asli Kerom maupun masyarakat secara umum. Masyarakat asli Kerom perlu mengetahui bahwa, di sini sangat jelas, jika ada isu yang mengarah pada aksi protes terhadap kinerja pemerintah daerah, maka Dewan Adat Kerom menegaskan bahwa, isu itu dibangun hanya demi kepentingan jabatan dan popularitas diri, tanpa mereka memahami imbas dari isu dan aksi itu yang berpeluang besar mengorbankan rakyat yang menantikan pelayanan pemerintah. Dewan Adat Kerom menilai, isu yang sedang berkembang hari ini adalah isu yang dapat membenturkan masyarakat dengan pemerintah, agar program pemerintah tidak terrealisasi hingga kepada rakyat. Selanjutnya isu ini dapat menggiring masyarakat ke arah konflik internal anak asli Kerom yang berimbas pada tidak tercapainya harapan akan pemekaran kampung dan distrik maupun memutuskan harapan untuk bergabung menjadi CPNS atau P3K yang akan dibuka pemerintah di tahun 2026. Hari ini rakyat harus mengatakan tidak ikut siapa-siapa dan mendukung kinerja pemerintah daerah. Jika penantian terkait pemekaran kampung dan distrik serta ingin bergabung ke rencana penerimaan CPNS maupun P3K. Namun jika tidak memiliki komitmen dan hanya ikut-ikutan bergabung bersama oknum-oknum anak asli Kerom membangun isu miring hanya karena kepentingan pribadinya terkait jabatan, maka konsekuensinya siap menerima jika harapan akan pemekaran kampung hingga gagal dalam penerimaan formasi CPNS maupun P3K di tahun 2026. Bagi yang telah menyelesaikan pemberkasan dan tinggal menunggu SK jangan coba-coba, bisa saja NIP melayang dan siap gigit jari. Sama saja perjuangan tak pernah menemukan hasil akibat tidak memahami dan ikut-ikutan. Demi kepentingan masyarakat adat di 11 distrik, Dewan Adat Kerom hari ini masih terus memberikan dukungan penuh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya bahwa Dewan Adat Kerom memandang pentingnya mendukung pemerintah daerah, guna mewujudkan program pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Dewan Adat Kerom berharap masyarakat adat alangkah baiknya mendukung program kerja Bupati Kerom Peter Gusbager S. Hutmup pada periode kedua, agar harapan masyarakat dapat terwujud. Kita perlu memahami bahwa mosi ketidakpercayaan terhadap kinerja Bupati Kerom muncul hanya karena kepentingan diri sendiri, sehingga jika ada yang dapat menanggapi dan ikut bergabung maka akan mengorbankan rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian, isu miring yang diciptakan oleh oknum-oknum anak asli Kerom yang bertolak belakang dengan pemerintah daerah bukan hadir karena kepentingan rakyat, namun isu tercipta dari rasa kekecewaan akibat jabatan yang lenyap. Masyarakat asli Kerom diharapkan memahami secara jernih, ikut-ikutan untuk jatuh atau mendukung pemerintah untuk perubahan yang dinantikan sejak lama. Semoga